Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Kids Venture. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk beribadah bersama. Tapi sebelum itu, kita akan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami kembali lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita siap memuji Tuhan bersama-sama. Di Mazmur 1 ada tertulis, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik, mari kita menaikkan pujian ini. Adik-adik, kita mau setia mengikut Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu setia dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, aku mau setia kepadamu, Yesus Tuhanku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi menilai hidupku, tak ada yang
Adik-adik, mari kita jadikan lagu ini sebagai janji kita kepada Tuhan. Kita mau berjuang sampai akhir, tetap setia kepada Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Story time. Shalom adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai seorang pemuda yang pergi bersama Paulus, sang misionaris, untuk memberitahu orang lain mengenai Yesus. Tapi sebelum kita bercerita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bisa memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kalian bahwa beberapa bagian dalam Alkitab itu berupa surat? Kita sering menyebut surat-surat itu sebagai surat penggembalaan. Ada 2 surat yang ditulis oleh Paulus kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Kedua surat itu disebut 1 Timotius dan 2 Timotius. Apakah adik-adik pernah menulis surat kepada seseorang? Apa kata pertama dalam suratmu? Kata-kata yang kita sebut sebagai salam atau pendahuluan. Kakak biasanya menulis "Halo" saat menulis surat kepada teman. Mari kita baca cara Paulus menulis surat kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Kata-kata pertama yang Paulus katakan ialah bahwa surat itu berasal dari Dia. Begitulah cara surat-surat dimulai pada zaman Paulus. Tetapi kemudian Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang kekasih. Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang kekasih. Dari kata-kata itu kita dapat melihat bahwa Paulus sayang kepada Timotius. Timotius bukanlah anak kandung Paulus. Ia adalah penolong Paulus. Tetapi Paulus merasa sangat dekat dengan Timotius. Seolah-olah Timotius adalah anak Paulus sendiri. Paulus memberitahu Timotius tentang hal-hal penting dalam surat yang ia tulis.
dengarkanlah baik-baik apa kata Paulus. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Waktunya kuis. Quiz time. Apa yang sudah diketahui Timotius? A. Ilmu silat. B. Berhitung. C. Cara masak. D. Kitab suci. Ya, Timotius sudah mengetahui kitab suci. Kitab suci adalah Alkitab, firman Allah. Berapa lama Timotius sudah mengetahui kitab suci? A. Sejak kecil. B. 1 tahun. C. 2 tahun. D. 5 tahun. Timotius sudah mengetahui kitab suci sejak kecil. Artinya, sejak dia masih kanak-kanak, dia sudah mulai belajar tentang Tuhan. Pada bagian lain dari surat itu, Paulus memberitahukan kita bahwa ibu Timotius, Eunike, dan neneknya Lois telah mengajari dia firman Allah sejak Timotius masih bayi. Sementara Timotius bertumbuh, Eunike dan Lois terus mengajarinya mengenai Tuhan. Timotius belajar membaca kitab suci, menyanyikan beberapa mazmur, dan menghafal banyak ayat Alkitab. Eunike dan Lois pasti sudah menceritakan kepada Timotius kisah-kisah yang luar biasa dari Perjanjian Lama dan segala sesuatu tentang Yesus. Pada waktu Timotius tumbuh menjadi dewasa, ia tumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan. Apakah adik-adik pernah bertemu dengan misionaris? Bercakap-cakap dengan seorang misionaris bisa sangat menjadi menarik. Mereka memberitahu kita tentang orang-orang di dunia lain, di bagian lain yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Dan kadang-kadang mereka bertanya, apakah kita ingin menjadi misionaris? Ketika Timotius masih muda, misionaris besar Paulus mengunjungi rumahnya. Dan tahukah kalian apa yang Paulus katakan? Ia berkata, Timotius, aku telah mendengar bahwa kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Maukah kamu pergi bersamaku dan menjadi penolongku? Betapa menyenangkannya. Timotius pergi mengunjungi banyak tempat bersama Paulus sebagai penolong Paulus. Dan Paulus mengajarinya bagaimana cara berkhotbah. Ketika mereka tidak bersama, Paulus menulis surat kepadanya dan mengingatkan dia mengenai sesuatu yang sangat penting. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 15-17. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Alkitab adalah buku yang istimewa, karena buku itu diilhamkan Allah. Itu berarti bahwa Allah mengucapkan kata-kata dalam Alkitab. Alkitab bukanlah gagasan atau pemikiran manusia.
itu adalah firman Allah. Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan kita Alkitab, sehingga dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melayani Allah. Menurut adik-adik, apa artinya ketika Alkitab mengatakan manusia kepunyaan Allah? Apakah itu berarti orang-orang dewasa saja yang harus melayani Allah? Tentu tidak. Manusia kepunyaan Allah berarti semua orang Kristen. Jadi, semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Apakah ada di antara kalian yang suka naik sepeda? Naik sepeda itu menyenangkan. Tetapi jika kalian tidak mempunyai peralatan yang memadai, kalian akan luka. Jika kalian ingin naik sepeda, apa hal pertama yang akan kalian butuhkan? Hal pertama yang kalian butuhkan adalah sepeda tentunya. Dan bukan hanya sepeda, tetapi sepeda yang peralatannya lengkap. Bagaimana seandainya pedalnya hilang? Itu akan membuat sepeda itu sulit dinaiki. Atau bagaimana seandainya rantainya yang putus? Kalian tidak akan dapat naik sepeda yang tidak lengkap peralatannya. Apa yang harus kalian pakai jika kalian naik sepeda? Sepatu? Helm? Pernahkah kamu mencoba naik sepeda dengan kaki telanjang? Apa yang terjadi dengan telapak kakimu? Luka? Tergores? Tentu itu sakit. Dan mengapa kalian tidak boleh bersepeda tanpa menggunakan helm? Kalian dapat terluka parah jika kalian jatuh atau kepala kalian terbentur. Jadi, jika kalian bersepeda dengan kaki telanjang, tidak memakai helm, apakah kalian diperlengkapi dengan lengkap? Tidak. Ketahuilah, sama seperti kalian memerlukan sepatu, helm, sepeda dengan semua peralatannya untuk naik sepeda, begitu juga kalian memerlukan firman Allah untuk benar-benar diperlengkapi bagi hidup kita. Itu berarti kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu mempelajari apa yang Allah katakan. Memory verse. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 6 ayat 68b. Mari kita bacakan sebanyak 4 kali ya. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, pakai hidup kami untuk bisa menyatakan kasih-Mu kepada semua umat-Mu. Pakai hidup kami untuk bisa memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, apakah bayi perlu diajarkan firman Allah?
Bukankah bayi belum mengerti perkataan kita? Adik-adik, menurut penelitian, menginjak usia kehamilan bulan tertentu, bayi dalam kandungan sudah bisa menerima informasi dari luar, seperti suara musik. Demikian juga dengan anak bayi. Meskipun anak bayi belum bisa menerima dan memahami informasi yang kita sampaikan secara keseluruhan, namun mereka dapat menerima dan belajar apa yang disampaikan kepadanya. Bayi selalu mendengar dan belajar. Jadi, kata-kata yang kita katakan dan nyanyikan kepada mereka itu sangat penting. Salah satu cara kalian dapat menolong adik-adik kalian mengenal Allah ialah dengan berbuat baik. Bayi-bayi dan anak-anak kecil belajar mengenal kasih Allah dengan cara mengalami kasih itu dari anggota mereka sendiri. Seiring waktu semakin besar, mereka makin dapat memahami dan bertumbuh dalam ajaran firman Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik semua. Sejak sekarang, mari kita mulai rajin belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, ke sekolah minggu, dan melayani Tuhan. Maka sampai kita besar nanti, kita akan semakin diperlengkapi dan terus bertumbuh, makin mengenal Tuhan dan makin memuliakan Tuhan. Song of the month. Yay! Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belongs. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.